wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani Supriyontasa, NIM 19+0254014 dari mahasiswa S1 PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Video pembelajaran ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu. Sehat baik Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, di minggu ini kita akan mempelajari materi bab 6, yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, apakah sudah terlihat? Apakah suara Ibu didengar? Bisa didengar? Bisa Bu. Sebetulnya share screen-nya. Apa? Nggak bisa share screen? Nggak muncul ini? PowerPoint-nya masih proses Bu. Proses. Bentar. Sudah muncul? Apakah sudah muncul? Halo? Sudah Bu. Sudah muncul. Baik. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah berdoa ya? Sudah. Ya, mari kita mulai ya. Nah, di sini pada menu utama sudah disediakan kolom-kolom, ada kompetensi dasar, ada tujuan, ada materi, simpulan, dan evaluasi. Ibu kali ini akan menjelaskan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengkreasikan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan kita menuju pada tujuan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Kita menuju ke materi ya. Baik, pada slide ini ada 2 subbab materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama ada makna bela negara dan kedua ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Sini ada petunjuk penggunaan, yaitu dimana ketika kita menekan tombol merah ini kita akan diarahkan pada materi yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama ada makna bela negara ya, kita klik tombol ini. Di sini ada kalimat, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa ini ya, anak-anak sekolah berdiri. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Saya Bu. Kegiatan upacara. Ya, ada jawaban lain? Ada selain upacara? Apel pagi. Apel pagi juga bisa Bu. Ya, pada gambar di atas, benar ya anak-anak apa yang disampaikan oleh kalian tadi, bahwasanya gambar di atas itu menunjukkan ada acara upacara bendera di sekolah. Selanjutnya, apa hubungan kegiatan tersebut dengan bela negara? Itu akan jawab pada slide berikutnya ya. Upacara bendera menjadi salah satu sarana untuk menanamkan rasa disiplin dan cinta tanah air di lingkungan sekolah. Rasa cinta tanah air penting ditanamkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran bela negara. Nah, jadi kegiatan upacara bela negara tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk membantu bela negara. Tujuannya yaitu untuk menanamkan disiplin dan juga rasa cinta tanah air. Setelah kita mengetahui bahwa upacara bendera adalah termasuk bela negara, nah sedangkan bela negara sendiri itu apa sih? Belum lanjut ke slide berikutnya. Apakah di sini ada yang tahu? Sudah ada yang tahu ya pengertian dari bela negara itu apa? Mungkin ada yang tahu? Halo? Membela negara. Ya, betul Mas Aan. Ada yang jawab lagi? Kita buka pada slide berikutnya ya. Suatu bentuk untuk mengabdikan diri kepada negara, Bu. Mengabdi kepada negara. Ya, benar sekali ya Mbak Dia sama Mas Aan tadi. Jadi, pengertian bela negara dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 UUD dan juga pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002. Di mana ada pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwasannya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara, bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan oleh penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, maksud dari UU nomor 3 tahun 2002 di atas, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Dari pengertian 2 pasal di atas ya, dapat disimpulkan bahwasannya ternyata bela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti TNI, polisi, apalagi Satpol PP ya, dan semacamnya. Ternyata juga merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi siapa? Bagi warga negara Indonesia atau
seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, maksudnya sesuai dengan kemampuan masing-masing ini sesuai dengan profesi atau statusnya masing-masing ya. Jadi misalnya ibu sebagai guru melakukan bela negara dengan cara mengajar kalian dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Seperti yang diungkapkan oleh John F. Kennedy bahwasanya jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negara untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Nah, intinya bela negara itu merupakan kesediaan atau bersedia ya untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik atau kita berusaha yang terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Di sini ada gambar ini. Kira-kira sebelum Ibu jelaskan, mungkin ada yang tahu ini gambarnya siapa? Saya tahu, Bu. Ya, silakan dijawab. Siapa ini ya, Ibu? Soalnya nggak bisa lihat kalian. Kevin. Poli sama Apriani. Ya, dalam gambar ini ada kegiatan. Ya. Menjuarai apa ya? Olimpiade. Baik. Maaf ya anak-anak tadi ada gangguan. Ibu lanjutkan. Di sini tadi sudah dijawab oleh siapa? Mbak Pipit ya tadi. Ya, Bu. Ya, jadi betul sekali ya jawaban dari Mbak Pipit. Dengan gambar saya, Bu, boleh menanggapi, Bu. Oh ya, silakan Mbak Dia. Kok di sini? Tadi itu ya. dijuarai oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu, di mana dia itu menjuarai dalam nomor ganda putri bulu tangkis yang dapat menjuarai 1 di Olimpiade Tokyo. Itu, Bu. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi hal ini juga merupakan salah satu bentuk bela negara yang dilakukan oleh atlet badminton bernama Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang dilakukan oleh mereka itu beberapa bulan yang lalu. Mereka menjuarai Olimpiade Tokyo ya. Mereka melakukan bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing, yaitu sebagai atlet bulu tangkis ya. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya atau materi berikutnya ini, Ibu mau tahu di sini siapa sih yang sudah melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing? Boleh dijawab. Ya, silakan. Bu, sekolah. Apa? Sekolah. Ya, sebagai murid yang baik, Aan juga melakukan kegiatan sekolah ya. Sekolahnya rajin ya, Mas Aan? Enggak, Bu, tidur, Bu. Wah, itu bela negaranya kurang itu ya. Mungkin yang lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Dia. Iya, saya sudah melakukan bela negara. Khususnya saya pernah mewakili daerah saya, yaitu Surabaya dan Jawa Timur, di pertandingan internasional, Bu. Iya. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Dia sama Mas Aan ini merupakan salah satu contoh dari bentuk upaya bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing.
Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Kita next. Jadi dalam peraturan yang mengatur bela negara diklasifikasikan jadi 3 bidang. Yang pertama, peraturan tersebut diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, diatur dalam ketetapan MPR, dan yang ketiga, yang terakhir diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang bela negara. Ada 6 pasal. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 2. Yang keempat ada pasal 30 ayat 3. Yang kelima pasal 30 ayat 4. Dan yang terakhir pasal 30 ayat 5. Sini bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Yang kedua, diatur dalam ketetapan MPR, mana di ketetapan MPR ini dibagi menjadi 2, yaitu peraturan ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang kedua data MPR RI nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau di ketetapan MPR ini bela negaranya di dalam bidang TNI dan polisi ya, lebih ke bidang kedua tersebut. Sedangkan yang terakhir di dalam undang-undang sendiri diatur dibagi menjadi 5 pasal. Yang pertama ada UU nomor 2 tahun 2002. Yang kedua ada UU nomor 3 tahun 2002. Yang ketiga ada UU nomor 34 tahun 2004. Yang keempat ada UU nomor 39 tahun 1999. Dan yang terakhir UU nomor 23 tahun 2014. Nah, itu tadi ya anak-anak materi tentang bela negara. Sekarang kita sebelum ke evaluasi nih, mau ke ini dulu, simpulan dulu ya. Bahwasanya jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa bela negara itu ternyata bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan saja, namun bela negara juga menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia dalam bela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan inti dari upaya bela negara sendiri adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Jadi itu ya anak-anak materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya, atau mungkin ada yang belum paham tentang materi, atau mungkin ada yang ditanyakan mengenai hal bela negara ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ibu akan lanjut pada materi evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Tetapi sebelum Ibu melakukan pertanyaan, Ibu ada kuis nih. Namanya Marina Menari.
permainannya jadi begini. Kalian sudah tahu permainan Marina Menari? Lagu maksudnya, lagu Marina Menari. Tahu. Ya, Marina, kita nyanyi sebelum kita menjawab pertanyaan, kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan ibu ya. Jadi Marina itu gini, kelihatan ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Jangan sampai salah ya anak-anak. Nanti kalau salah hukumannya menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan ini ya. Setuju? Diulangi lagi gerakannya. Ya, kita ulangi lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kalian mengikuti nyanyiannya saja ya, jangan mengikuti gerakan ibu. Kalau mengikuti gerakan ibu berarti salah ya. Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ayo, siapa yang salah tadi? Ibu ini nggak bisa lihat kalian ya soalnya. Aan, Bu. Ayo Aan ya. Iya, Bu Aan. Help. Aan salah atau tidak ini? Tadi aku mau mengetes kejujuran kalian. Benar. Ya, hukumannya harus menjawab pertanyaan ini ya. Jadi B. belum Mas Aan. Jadi ada pertanyaan ini. Tapi kalau kalian nggak bisa menjawab, ada opsi pertolongan ya. Ini ada kartu hijau dan kartu merah. Dimana di dalam kartu tersebut ada minta pertolongan dari teman dan juga guru. Tapi kalian nggak bisa memilih ya guru yang mana atau teman itu yang sebelah mana. Jadi bisa pakai opsi ini. Tapi kalau kalian sudah bisa menjawab ya nggak apa-apa. Kalau Mas Aan bisa menjawab pertanyaan ini, ya nggak perlu memakai kartu pertolongan. Baik, nomor 1. Jawabannya apa ya Mas Aan? D. Salah. D, Bu. D. Dudu. Oke, D ya benar. Dapat hati. I. Selanjutnya Mas Aan bisa menunjuk temannya untuk menjawab nomor 2. Fitrotus. Ya, silakan Mbak Fitrotus. D, Bu. Ya. Ya? Ya, D. B. Ini. D. Oh, D. Dodo. Ya, benar Mbak Pipit. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Pipit. Oke, Mbak Fitrotus bisa menunjuk temannya untuk menjawab. Mbak yang cantik sekali, Mbak Sita Bella. Ya, Sita Bella sesuai namanya ya, Bella. Sita Bella harus jadi bela negara. Jawabannya B, Bu. Seluruh rakyat Indonesia. B. Ya, benar. Dapat hati ya, Mbak Bella. Selanjutnya, Mbak Bella bisa menunjuk temannya. Mbak Dia Lukita, Bu. Oke, dialog kita. C, Bu. Inti dari upaya bela negara adalah kita lihat ya.
J. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini yang terakhir. Ada pertanyaan. Bisa menunjuk Mbak Dia, menunjuk temannya. Dia Novita, Bu. Ya, silakan Mbak Dia Novita untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Suaranya Mbak Dia. Oh ya, masih mute ya? Atau belum menjawab? A. Benar apa benar? Yakin? Halo? Kita coba. Oh iya, benar sekali. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menjawab. Benar semuanya ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, materi tentang bela negara. Baik, untuk penutupan, bentar. Mungkin sebelum Ibu akhiri materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya ya sepertinya? Bu, saya Bu, mau bertanya. Ya, silakan Mbak Dia. Iya, Bu. Mau tanya, kalau misalkan kita tidak ikut bela negara, itu dampaknya seperti apa ya, Bu ya? Terima kasih. Dampaknya? Iya, Bu, dampaknya kalau tidak ikut bela negara. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Dia. Mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dia. Dampaknya kalau tidak membela negara. Oke, Ibu jawab ya. Baik. Tadi sudah disebutkan tadi pada materi yang Ibu berikan tentang bela negara tadi ya, makna bela negara, bahwasanya bela negara itu selain hak sekaligus juga kewajiban dari masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya aparat keamanan saja yang bertugas untuk membela negara. Ya, bukan hanya tugas dari TNI atau polisi atau Satpol PP dan lain-lainnya, tapi kewajiban dari seluruh warga Indonesia. Nah, gimana Bu kalau terusan masyarakat sendiri tidak melakukan bela negara, yang terjadi Indonesia mungkin akan sulit ya untuk menjadi negara yang maju, negara yang menjunjung tinggi cinta tanah air, karena masyarakatnya sendiri saja nggak mau melakukan bela negara untuk negaranya sendiri gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Dia yang bisa Ibu sampaikan. Apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih banyak. Baik. Untuk materi hari ini itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang membuat kalian tersinggung. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada minggu depan. Oh iya, itu tadi ada tugas sudah Ibu berikan di WA Group. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak, Bu Api.